Kamsa syukur dan terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Berkati kami semua, berkati juga Bu Eka, Bu Yua yang selalu Tuhan membantu saya dalam pembuatan video ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan pimpinan kami Pak Jamal, Pak Asep Jamal, Naripin MPD ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan kurikulum kami Bu Ririn, begitu juga Bu Endang dan Bu Sriwartini dan Pak Irfan dan semua Bapak Ibu guru yang sedang mendidik kami dengan anak-anak yang kami tuntun dalam pendidikan jarak jauh ini, baik Bapak gurunya, Ibu gurunya dan staf-staf TU-nya. Biar Tuhan berkati kami semua, berikan juga Tuhan kesehatan umur panjang, berkati kami dalam perekonomian kami, berkati juga Tuhan dalam bentuk apapun dengan cara memberkati kami Tuhan, kami tidak tahu. Biarlah kehendak-Mu terjadi bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mulai di doa pertemuan pelajaran di siang hari ini. Biarlah pelajaran ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, jadi sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, yaitu suatu negeri dengan sungai yang mata airnya dan danaunya yang sangat luar biasa dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ya, itu ada di Ulangan 8 ayat 7. Jadi kita ini sumber mata air, artinya Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Demikianlah dengan kita, orang percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kita di negeri Indonesia ini yang kita cintai, yang kita patut syukuri untuk kebaikan Tuhan yang telah diterima di negeri ini dengan cintanya, sehingga di saat ini kita sangat peduli atau sangat banyak mengetahui yang terjadi seperti COVID yang saat ini. COVID ini kita kan tidak tahu seperti apa virusnya, caranya masuk ke manusia kita tidak tahu anak-anakku. Jadi perlunya tadi hubungan vertikal dari horizontal antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan. Nah itu anak-anakku. Jadi kalau kita udah mulai baca firman, terus sering doa, berkomunikasi bersama Bapak Mama, keluarga besar kita, jadi tentunya itu pasti ada pengertian atau pemahaman kita bagaimana penyakit itu jangan masuk ke dalam tubuh kita. Itu satu. Dan Tuhan juga, demikianlah juga Tuhan memberikan kita tuh percaya agar menempatkan kita di negeri Indonesia ini yang kita cintai tadi, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang diterima di dalam negeri yang kita cintai ini. Nah, makanya alam itu diberikan supaya dijaga, dirawat tadi, dirawat oleh kita sebagai manusia yang Tuhan percayakan untuk memelihara alam ini sebaik mungkin. Mungkin bentuknya itu bisa jadi pembuangan sampah, jangan sembarangan. Artinya ada tempatnya, supaya jangan ada terjadi penghambatan atau saluran air terhambat karena sampah. Nah ini, itu salah satunya. Tadi harus dilakukan manusia, baik di kita di tempat tinggal, di RT RW, di lingkungan ibadah. Ya ini harus, supaya kita ini anak-anak jadi alat buat alam ini untuk kita selalu mencintai dan memelihara alam ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, Tuhan juga memberikan satu penempatan di Indonesia ini, yaitu kaya dengan sumber alam. Coba kita lihat sekarang ini, banyak kejadian nih. Terlalu mewah alam kita ini, sehingga Tuhan memberikan mungkin dalam bentuk cara yang lain
Ya kita lihat keindahan alam itu semakin baik, semakin subur, sehingga banyak musibah-musibah yang terjadi di bangsa kita. Ini membuat kita juga menangis kejadian yang udah ada, banyak kematian dengan timpahan longsor ya. Ini Tuhan janjikan itu, jadikan supaya kita semakin datang kepadanya melalui ibadah masing-masing. Makanya kita jangan biarkan, artinya alam ini hanya cuma memandang saja atau melihat saja. Nah, kita juga perlu dengan orang lain, teman-teman kita yang sedang ditimpa oleh longsor tadi, musibah gempa bumi ya, terus terjadi tsunami ya, terjadi juga namanya kejatuhan pesawat yang kita tidak temui sampai saat ini banyak, yang belum ketemu, artinya sebagian yang udah penumpangnya, tapi udah lumayan. Nah ini itu juga pelajaran buat kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Itu tadi alam yang kita cintai. Kenapa bisa jatuh pesawat itu? Karena nggak ada yang tahu itu. Nah itulah kunci rahasia Tuhan yang akan terjadi. Nah justru situ kita bukan semakin mundur, mungkin kita semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan menjalani hari-hari hidup kita. Hubungan tadi vertikal dari horizontal tadi, hubungan yang kita bangun spesialis yang tidak pernah putus-putus. Nah, di setiap orang yang beribadah itu dengan beragam agama yang ada di bangsa kita, itulah artinya supaya kita diingatkan. Ya mungkin walau di agama Muslim ada sholatnya 5 waktu, pembacaan Al-Quran. Kalau di Kristen itu ada pembacaan Alkitab, ibadah di gereja. Sekarang online. Nah ini harus diikutin. Walaupun kita itu melalui online itu juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi kita juga harus memaklumi dan kita harus bisa menerima. Itu anak-anak. Jadi artinya Tuhan yang juga menempatkan kita di Indonesia ini juga tadi kaya akan alam tadi. Coba kalau kita dalam tanaman tuh bisa terjadi tanamannya subur. Contohnya nanam kacang tanah itu bisa berapa bulan kemudian menghasilkan panen, bisa mungkin sayur-sayuran. Kalau tanaman senang dengan air yang ada. Tapi kalau kita lihat sampai meluap begitu, artinya meluber begitu airnya. Seperti air laut bisa masuk ke tanah air kita. Seperti pecah ibaratnya tanggulnya. Nah ini bisa banjir ya. Ini itu anak-anak. Jadi jangan sampai kita nanti teman yang ada mengalami gitu, jangan juga kena dengan kita. Karena kenapa? Teman kita adalah bagian dari hidup kita. Karena mereka adalah sumber dalam kehidupan ini. Kita harus bergandengan tangan, berbeda dalam bentuk agama, suku, ras, dan agama itu harus. Karena tidak boleh memihak sesuatu. Itu salah, karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya anak-anak ya. Jadi kita ini demikianlah juga tadi kita percaya Tuhan itu menempatkan kita di negeri ini ya tadi supaya kita semakin kuat. Semakin kuat itu artinya semakin menjalani hari-hari hidup kita, untuk selalu kita bergumul berdoa bersama walaupun perbedaan teman-teman kita, saudara kita dari masjid, kita di gereja atau di rumah, sholat di rumahnya. Nah ini yang perlu kesatuan supaya pemulihan COVID ini bercepat berlalu. Kalau permintaan dalam doa itu, dan kita harus supaya ada pertemuan tatap muka tadi seperti dulu. Nah itu yang diinginkan oleh kita semua. Tapi kalau kita tidak ada doanya, gimana kita mengalami itu? Karena putus-putus artinya Tuhan tidak suka. Karena kalau kita ibaratnya di agama Muslim nggak ada baca Al-Qurannya, nggak ada baca Alkitabnya, gimana terjadinya? Kan yang diinginkan adalah supaya kita setia mengiring Tuhan tadi, pencipta kita tadi, supaya setiap apa yang kita inginkan bisa terjadi, kita dikabulkan doa-doa kita. Nah ini, nah Tuhan menempatkan kita tadi ya kan, artinya kita menempatkan jadi saluran berkat di mana kita berada.
teman kita mengalami, jangan kita diam, tutup mata, biarin aja. Orang itu, agama itu nggak ada diajarkan di Alkitab begitu. Tapi disatukan, artinya bangsa ini adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Boleh berbeda dalam cara ibadahnya, tapi hati harus satu. Nggak ada kayak gitu. Itu anak-anakku. Jadi mari kita terus bekerja keras dan semangat untuk memajukan negeri kita ini yang kita cinta ini. Kita tempati ini walaupun pergumulan banyak ya. Seperti virus tadi, pandemi tadi. Ngeri memang. Kadang-kadang kita tidak sadari bisa nangis. Kenapa? Sampai kapan? Ini berlalu, kematian banyak di mana-mana. Nah ini, kalau kita lihat sekarang ini, udah banyak korban ya. Kalau masih kita mengeraskan hati, ya Tuhan juga menegur lagi terus menerus. Ya supaya Tuhan berhenti menempatkan kita di dunia di dalam yang kita cintai ini, ya doa kita lah, kita terus meminta dan memohon supaya apa? Teman-teman kita itu luput dari bahaya, luput dari goncangan badai ya, badai seperti gempa tadi ya anakku ya. Jadi artinya menanti waktu Tuhan tadi, menjadikan momen yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, menantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan, seperti di Mazmur 27 ayat 14 dikatakan di situ, supaya kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, bersatu dengan suku lain, agama lain dan suku lain, tidak ada perbedaan. Nah ini supaya kita luput dari COVID-19 ini, dari corona ini cepat berlalu, dan supaya kita nanti tenang, ada tatap muka yang mudah diberikan kesempatan supaya kita boleh belajar seperti semula. Nah itu anak-anakku. Nah untuk itulah segala sesuatu itu matikanlah. Mari kita menantikan Tuhan, supaya Tuhan itu juga menunggu kedatangan kita untuk datang kepadanya. Jadi secara tidak sadar dan tidak sadar kita mendahulukan Tuhan, kita lupa untuk menantikan Dia. Nah, demikianlah kemudian hari kita juga menyesal. Kenapa harus begini? Kenapa harus terjadi? Kenapa telah terpikir olehku bahwa kita ini menyalahkan Tuhan selalu. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kenapa yang begini? Kenapa yang itu? Kenapa yang ini? Semuanya mau baik. Di agama manapun baik. Tapi kalau kita nggak melakukannya, toh juga kita disalahkan. Kenapa? Orang suruh berdoa, baca firman. Suruh sholat, baca Al-Quran. Harus terus, tahajud. Harus, karena kenapa? Memang harus. Itu kewajiban manusia. Supaya kita luput dari situ. Dari kopi-kopi tadi, bencana alam tadi, tsunami tadi, longsor tadi. Udah banyak korban, karena kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Itu anak-anakku. Jadi, beginilah kita itu artinya kenapa tidak terpikir olehku. Nah, jadi jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Padahal kesalahan murni itu akibat kelemahan kita sendiri apabila kita tidak menantikan Tuhan memimpin kita dan membiarkan Dia menyertai perjalanan hidup kita. Jadi hidup ini harus dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, ditunjukkan jalannya mau kemana, supaya kita jangan salah jalur. Kaki kita mau langkah ke kanan atau ke kiri, karena kalau yang salah jalan akan terdapat timpahan musibah. Nah itu tidak ada orang yang menginginkan itu terjadi. Kenapa? Karena kita ini adalah bagian dari hidup oleh Tuhan di dunia ini. Untuk apa? Jadi jaringan berkat buat orang lain, saling membantu ya, saling menumpang ya, saling juga Tuhan menguatkan kita supaya saudara-saudara kita cepat pulih
dalam musibah-musibah yang sudah terjadi saat ini. Nah, Allah juga menghendaki kita menjadi pribadi yang sabar, namun tetap kita bisa bertindak jika Allah menyertai atau memerintahkan kita untuk bertindak. Nah, di sini dikatakan bertindak tuh perkara pada diri umat Allah, satu paket. Dalamnya itu anugerah bagi kita selaras juga dengan iman yang dianugerahkan bagi kita agar kita bisa diselamatkan dari semua musibah yang ada. Jadi melalui pengorbanan anaknya yang tunggal itu, dia mati di kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita. Nah, semua di sini di atas dikatakan inisiatifnya Allah akan menjadikan pribadi yang aktif, ya, mencari dan memelihara kita itu umatnya supaya apa? Menantikan dia yaitu waktunya Allah adalah jangan sia-sia. Jadi umat Allah itu berjalan sendiri tanpa penantian Allah itu sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi perjalanan kita harus dipimpin oleh Tuhan. Nah ini, jadi anak-anakku memang harus kembali kepada diri kita sendiri. Tadi pertama saya bilang tadi, berdoanya itu tadi vertikal dan horizontal. Dan hubungan komunikasi dengan teman, bapak dan mama, saudara-saudara kita yang tadi kena musibah tadi, ya. Jadi keteraturan dan ketepatan waktu yang Allah tetapkan nih bagi dunia dan segala isinya. Ini memang adalah yang paling tepat dari mulai dunia diciptakan, manusia dijadikan, semua peristiwa sejarah dari Alkitab yang dikatakan di sini terkait dengan satu dengan yang lainnya, hingga peristiwa itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tadi dilahirkan sebagai momen yang terbaik buat manusia supaya mengenang kematiannya dan kenaikannya ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, orang yang dikasihnya. Semua diatur demi tepat dan indahnya tempat itu yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu surga tadi. Nah, bahkan hingga saat ini pengaturan waktu pun Allah sudah tetapkan berjalan dalam kehidupan kita masing-masing hingga kita dipanggil pulang atau Kristus datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Artinya sebelum kita datang kembali kepada Tuhan, kita harus juga membereskan diri selama hidup di dunia ini. Artinya ya tentunya dosa itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi kita itu kalau berkomunikasi dengan Tuhan, seenggaknya itu mematuhi aturan yang ada di Alkitab. Jangan sampai kita salah mengartikan isi Alkitab tadi. Yang udah ditahu itu udah harus dilakukan, ya harus. Tapi kalau kita nggak lakukan, jangan lagi menyalahkan Tuhan. Inilah kelemahan manusia. Selalu di dalam setiap agama itu pun suka kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu padahal Tuhan tidak inginkan, ya. Baik juga agama lain juga sama. Karena kenapa? Manusia itu disuruhnya tunduk, jangan congkak, jangan melawan gitu loh. Ya, anakku ya. Jadi itu artinya kita sebagai orang yang menempati dunia ini, ya kita harus juga terus belajar menantikan Allah dalam waktu yang singkat, yang tepat itu harus peka juga dengan suaranya. Nah, waktu Tuhan itu semakin bijaksana dan berhikmat untuk menantikan kedatangan Tuhan itu tadi, ya. Jadi kalau kita menantikan Tuhan itu memang banyak penantiannya itu tadi. Udah banyak kejadian tadi, sehingga kita juga harus tahu proses yang ada di dalam hidup kita dan melalui alam yang Tuhan ciptakan. Itu tadi kita juga komunikasi tidak boleh
mengabaikan tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita, atau tidak mau tahu tentang saudara-saudara kita, itu salah. Itu diharuskan harus mengerti dan memahami saudara-saudara kita sedang musibah, itu adalah bagian hidup kita. Jadi boleh dikatakan itu kalau kita melakukan itu berarti kita udah melaksanakan isi Alkitab tadi. Kita itu udah berbagi dengan mereka, bisa saja berbagi melalui rekening, bisa saja juga melalui amplop, dengan mungkin pakaian layak pakai, ke sembako bisa. Asalkan kita ini mau maksudnya itu memberi kepada orang lain tanpa melihat sukunya tadi, tanpa melihat agama. Karena tidak ada di ajaran kita seperti itu, dan ajaran lain juga nggak ada seperti itu. Harus saling, jadi saling menopang satu dengan yang lain. Jadi satu memperhatikan satu dengan yang lain. Justru di sinilah kita dibutuhkan di saat saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, jadi tidak berhenti sampai di situ. Jadi kapan kita bertindak, kiranya Roh Allah itu yang menuntun kita, mengarahkan kita supaya setiap kita ini percaya untuk memimpin kita, mengingatkan kita segala sesuatunya untuk penantian Tuhan itu semakin teguh, ya, meneguhkan hati kita supaya kuat, dan juga penantiannya supaya tepat waktunya, jangan berleha-leha. Nah, ini menjadi momen terindah bagi hidup kita. Jadi terjadi juga dalam hidup kita tuh ialah Allah itu yang memberikan kesempatan tadi supaya kita semakin sempurna di hadapan Dia. Nah, ini itu anak-anakku. Jadi artinya penantian dalam Tuhan itu bisa saja penantian itu tadi karena semakin hari udah semakin dekat, jadi kedatangannya perlu berdoa. Jangan putus-putus, jangan hanya suam-suam kuku sebentar-bentar, tidak harus ya, karena memang ditekankan setiap umat itu harus berdoa kepada Tuhannya sendiri, kepada Allahnya sendiri. Itu karena napas kita adalah doa, ya. Jadi tidak boleh artinya kita berhenti berdoanya. Selalu terus, ya. Jadi itu anak-anakku. Jadi saya katakan tadi harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, terus bagaimana kita memperhatikan teman-teman kita? Selain kita memperhatikan mereka, itu tadi melalui sembako tadi. Artinya itu kita harus memberi berupa uang, ya, berupa uang atau berupa mata air, yaitu melalui rekening tadi itu mata air, melalui pakaian yang layak itu sembako tadi, kita berikan kepada teman-teman kita. Nah, supaya teman-teman kita ini merasakan apa yang kita rasakan, merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu tadi. Nah, kalau udah begitu kita lakukan, berarti kita udah melakukan bagian Tuhan yang ada tertulis di Alkitab. Nah, ini. Nah, tentunya kita ini bukan hanya cuma di situ saja. Bahkan nanti kalau mereka membutuhkan, karena tidak ada boleh menjenguk, apalagi kita mendengar saudara kita kena COVID, itu tidak ada. Karena pertemuan juga musibah dengan banjir, longsor, atau jatuh dari pesawat. Nah, ini nggak ada diberikan pertemuan, mungkin ada waktu tapi itu hanya keluarga dekat, kerabat aja. Mungkin ada juga aturan yang kita harus lakukan, yaitu harus memakai masker, ya, harus memakai apa lagi, mungkin cuci tangan atau apa. Nah, ini yang perlu kita harus lakukan. Nah, yang maksud saya di sini anak-anakku, kalau kita udah lakukan itu berarti kita sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kehidupan keluarga, melalui kehidupan pribadi, ya. Nah, ini jadi udah bagian dari kita itu, melalui mungkin dari saluran
dari gereja bisa ya. Nah ini, jadi kalau udah kita lakukan pasti bagian kita juga kita dapat, yaitu apa? Diberikan kesehatan umur panjang, berikan kita roh kepintaran, roh hikmat, mengetahui pengembangan atau kemajuan di bangsa kita sekarang ini, supaya semuanya bisa selesai dalam COVID corona ini. Nah ini yang kita minta ya, supaya secepatnya bisa bertemu anak-anakku tatap muka seperti yang anak-anakku inginkan, dan guru-guru yang ada di sini harus ada tatap muka. Itu lebih baik daripada kita online juga, bagus juga, cuma karena kalau ada sedikit yang harus ditanyakan anak mungkin bisa melalui online juga, tapi kan terbatas gitu loh. Artinya keterbatasan itu yang perlu kita doakan supaya secepatnya kita ada pertemuan antara muka dengan muka. Nah ini, nah sebelum saya tutup nanti ada pertanyaan yang saya harus berikan untuk dikerjakan anakku sekalian, yaitu menantikan Tuhan tadi. Itu tadi ada ayatnya, itu dikerjakan dulu di rumah. Ayatnya itu tadi diulangan di Mazmur 27:14 ya. Itu nanti di kok jadi begini? Kok jadi bisa begitu? Tadi aku mau naikin dulu. Ya. Udah selesai. Nah, jadi tadi menantikan tadi ya, menantikan Tuhan tadi. Kok itu lagi? Kenapa ya coba gitu ya? Jangan ditekan. Oh, jangan ditekan ya. Nah, di Mazmur tadi ada kan isinya tuh, di Mazmur pertamanya, mananya Mazmur tadi. Ya, diulangan dulu, ulangan 8 ayat 7 itu nanti dikasih ke ibu setelah mendengarkan video ini nanti. Jadi dicari ayatnya di situ, ditulis juga, dan pemahaman kalian tentang ulangan 8 ayat 7 tadi. Terus ada lagi itu pertama, tugas pertama. Tugas kedua itu di Mazmur 27:14, yaitu menantikan waktu Tuhan. Nah ini dicatat juga, ditulis juga isi Alkitabnya, dan nanti dipahami juga isi Alkitabnya. Setelah itu nanti sama dijawab, dan dua-duanya diberikan kepada ibu. Mungkin bisa hari pas waktu belajar bisa diberikan, mungkin Jumat besok ya, atau hari Kamisnya bisa ya, melalui tadi Google Meet-nya, supaya nanti terjawab apa yang tadi kalian dengarkan melalui video ini ya anak-anakku ya. Dan ketiga, tugasnya adalah mengirimkan juga melalui Google Meet, itu doa kalian. Kalau saat malam hari doanya seperti apa, bangun paginya seperti apa, dan saat bertemu dengan keluarga seperti apa. Jadi doa itu bisa bentuk doa keluarga, ibadah keluarga bisa, doa pribadi bisa. Itu juga harus dikirim juga ke ibu. Ya, supaya nanti penilaiannya bisa lengkap. Ya anak-anakku ya. Nah, itu aja yang saya harus berikan di siang hari ini. Hanya cuma menambahkan sedikit lagi. Ya, sebelum ditutup ada tambahannya. Tambahannya itu mati lagi. Kalau nggak dipegang, bisa itu nggak? Kayak gini, nggak kerekam ya? Kerekam. Oh, kerekam. Iya.
Bisa begini ya. Hah? Nah, ada pepatah mengatakan, bijak itu mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah yang manis akan selalu dicari setiap orang yang menyukainya. Nah, sedangkan buah aja bisa pahit. Kenapa? Pahit itu kalau kita mengalami musibah. Nah, dikatakan sini dalam hidup ini marilah kita bijak, cerdik sampai waspada. Waspada itu supaya kita itu tadi berdoanya jangan sampai putus-putus. Jangan hanya musibahnya datang baru berdoa, baru datang kepada Tuhan, itu salah. Jadi cerdik itu serta waspada dalam memilih atau menentukan sesuatu yang kita baraknya sukai. Contohnya egonya kita harus jaga, masa bodoh kita harus jaga, itu dihilangkan dari kita sendiri. Jangan sampai ada kita simpan lagi untuk ego kita atau dendam kita pada orang lain, harus diselesaikan. Nah, kenapa? Karena tidak boleh itu kita pelihara, karena pepatah tadi. Jadi dikatakan tadi dalam hidup ini marilah kita bijak, jadi cerdik dan waspada. Artinya tadi pepatah itu bijak artinya mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, supaya pohon kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau di dunia ini adalah bapak mama kita, berarti buah kita jangan buah yang pahit, tapi buah yang manis. Contohnya, kalau kita kupas nih, lihat buah apel. Apel itu kan di luarnya manis, ya anak-anakku ya. Tapi di dalamnya juga manis. Kenapa? Mulus artinya. Hati kita juga harus mulus, pikiran kita harus mulut. Mulut kita juga harus mulut, semuanya harus mulut. Kenapa? Dalam hidup ini memang dipertentangkan dengan semua problema. Tapi tetap kita harus seperti buah apel tadi, selalu manis di luar dan dalamnya. Dalam dan luarnya. Jadi jangan beda bibir, beda di hati. Itu jangan dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Supaya buah itu tadi kita pelihara dengan baik, buah apel tadi. Dan itu kita terus pegang dan tidak boleh dilepas. Artinya supaya kita selalu memberikan yang terbaik buat orang lain. Ya, jadi tetap waspada. Nah, karena COVID ini nggak ada yang tahu, tetap waspada, tetap menjaga diri, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan tidak berkerumunan, jaga jarak. Nah, itu harus dilakukan supaya kita tetap sehat, ya, sesuai keinginan kita masing-masing. Itu aja yang saya sampaikan. Tadi tugas tadi tolong dikerjakan. Minggu besoknya mungkin bisa di Jumat atau Kamis. Antara Kamis dan Jumat itu harus dikirim ke Ibu Ana. Ya anak-anakku ya. Itu aja dari saya. Semoga dalam pertemuan ini jadi berkat buat kita semua. Biar Tuhan berikan pengertian dari video ini saat kalian nanti mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa sebelum menutupnya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan buat berkat pimpinan-Mu sehingga kami memasuki di video ini. Jadikan Tuhan video ini jadi berkat bagi kami semua, bagi Tuhan dalam perjalanan rohani kami dalam sehari-harinya ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Yua yang selalu membantu saya dalam pembuatan video ini. Berkati juga pimpinan kami Pak Jamal, baik juga kurikulum Bu Ririn, baik juga Tuhan Bu Endang, Bu Eka Melani, Bu Sri Wartini dan Pak Irfan, dan juga Tuhan Bu Woro dan Bu Elis, dan semua Bapak Guru yang membimbing semua anak-anak yang mengarahkan ke arah yang baik dalam menuntun keagamaan juga ya Tuhan. Berkati Bapak guru-guru agama Islamnya ya Bapak Jejen, Pak Dery dan Bapak Kori,
dan Bapak guru yang bidang studi yang lain, Pak juga Ibu gurunya yang mengajar dalam bidang studi yang lain. Tuhan berkati kami semua ya Bapak, berikan kesehatan umur panjang, berkati usaha dalam pendidikan kami ini, berkati juga Tuhan dalam kami memberikan video dan materi, sehingga anak-anak kami puas dalam jarak jauh ini pun. Tuhan berkati kami juga, dan berkati juga Tuhan semua tata usaha, bahkan juga di dalam perpustakaan dan juga sapam ya Bapak. Berkati satu persatu tanpa kami tahu cara memberkati kami. Itulah kehendak-Mu yang terjadi buat kami ya Tuhan. Dan saya juga berdoa buat Bu Yua, Tuhan berkati secara pribadi yang dia inginkan, apa yang diinginkan Tuhan siapkan buat dia Bapak, buat nanti acara antara bulan 7, antara berapapun Tuhan kesiapkannya dalam bentuk persiapan baik dana, bahkan juga komunikasi dengan keluarga, dan keluarga dari pihak suaminya nantinya, keluarga Bu Yua. Tuhan berikan yang terbaik dengan acara-acara yang akan mereka inginkan. Makanya kami Tuhan berdoa supaya COVID ini cepat pergi dan lepas dalam hidup kami ya Bapak, bangsa kami ini, sehingga keinginan nanti untuk pertemuan acara resepsi itu bisa terjadi kalau Engkau jadikan itu bagi kami ya Tuhan. Dari jangan sampai hanya Tuhan kami akad nikah tapi tidak ada pertemuan antara teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Tapi kami mau kalau COVID ini Tuhan lalukan dalam hidup kami, dari bangsa kami ini, dari negeri kami ini, semuanya bisa terjadi, bisa luput, dan yang kami inginkan bisa terjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami yang kelas 11 belajar online ini melalui video ini. 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5 dan IPA 6, bahkan juga 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3 dan 4, itu juga kelas 10 1, 10 2, 3 dan 4, 5 dan 6, itu juga 10 IPS 1, 2, 3 dan 4, bahkan juga kelas 12 IPA 1, 2 dan 3 dan 4, 5 dan 6, 12 IPS 1, 2, 3 dan 4. Kau Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka ya Bapak. Berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati juga Tuhan ekonominya ya Bapak. Biarlah semuanya boleh mendapatkan dan merasakan sukacita yang dari Tuhan melalui saluran berkat dan makan yang Kau Tuhan Kau berikan melalui kedua orang tua kami, bisa mencukupi dalam keluarga masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudara kami yang tertimpa musibah saat ini. Biarlah berkat Tuhan Kau jadikan buat mereka ya Bapak, yang longsor di tanah Jawa sana ya Tuhan. Luputkan mereka ya Tuhan. Kesedihan mereka adalah kesedihan kami juga ya Bapak. Bahkan juga teman-teman kami, saudara-saudara kami juga yang musibah, yang jatuh dari pesawat. Tuhan pertemukan apapun jadinya seperti apa caramu ya Bapak, untuk banyak mereka ya Tuhan, supaya orang tua dan keluarga mereka senang walaupun dalam bentuk apapun. Mereka udah melihat terjadinya dalam kematian pun kami juga tetap jangan sampai bersedih, tapi sukacita itu Kau Tuhan tutupkan dalam kesedihan kami ya Bapak, sehingga kami juga Tuhan jangan sampai Tuhan lupa bahwa kami ini adalah milik-Mu. Jangan sampai kami menangis yang tidak diinginkan oleh Engkau ya Bapak, sehingga musibah itu berlalu dalam negeri kami ini, bangsa kami ini Tuhan, baik juga gempa, tsunami, Tuhan luputkan semuanya Bapak, sehingga mereka tuh merasakan Tuhan damai yang dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sehingga setiap saudara-saudara kami, baik agama Muslim, Kristen, dan Katolik, Buddha, dan Hindu, pengucu ya Tuhan, bergandengan tangan untuk membahu satu dengan yang lain, Tuhan berikan pertolongan melalui saluran-saluran bentuk rekening, amplop, atau bungkus sembako ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sekaligus kami menutupnya di siang hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Putus ya.